Ya, saudara, sebuah rumah yang dijadikan klinik aborsi ilegal di Jalan Paseban, Senen, Jakarta Pusat digerebek aparat Polda Metro Jaya. Klinik ini dikendalikan oleh seorang dokter yang juga residivis. Dalam kurun 21 bulan, klinik ini memperoleh keuntungan sampai 5 miliar rupiah. Saudara, rumah di samping saya ini merupakan klinik aborsi ilegal yang mana sebelumnya pada tanggal 11 Februari 2020 berhasil diungkap. 1.632 pasien yang ditangani, tetapi yang diaborsi itu sekitar 900 lebih. Iya, sangat disayangkan teman-teman. Dimana banyak orang yang ingin mendambakan mempunyai keturunan, tapi di sisi lain orang yang telah mendapatkan keturunan, ya mereka harus menggugurkannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's up guys, welcome back to my channel. Jadi di video kali ini gue berkesempatan untuk mengeksplor suatu lokasi yang berada di daerah Jakarta Pusat. Ya, tepatnya berada di daerah Paseban. Dimana informasi yang gue dapatkan dari lokasi ini adalah merupakan suatu rumah yang dulu dipergunakan sebagai klinik ilegal aborsi guys, yang pernah dilakukan pada tahun 2020 lalu. Jadi seperti apa detail cerita dari rumah ini, kenapa rumah ini harus terbengkalai, gue bakal cerita ke kalian semua di eksplorasi gue nanti. So, sebelum gue eksplorasi lebih dalam lagi, buat kalian yang baru lihat video ini, please support channel ini dengan cara like, subscribe, komen, dan share. Support channel ini biar channel ini bisa makin terus berkembang. Thank you buat kalian yang udah subscribe. Oke guys, gue usah lama-lama, let's explore, enjoy. Jadi gue sudah berada di bagian depan dari rumah yang informasinya adalah dulu merupakan tempat dari ilegal aborsi. Jadi seperti apa, kita langsung masuk ke bagian dalamnya guys. Mobil ini memang sengaja diparkir di sini karena memang area bagian depan ini tidak cukup untuk area parkir. Ya, jadi di sebelah situ nanti gue kasih tahu ke kalian terdapat apa, gue bakal kasih lihat. Jadi kita bakal masuk dari bagian samping. Dari bagian sini kita nggak usah masuk guys. Oke, kita langsung ke dalam aja. Oke. Ya, jadi ini ada dua mobil ya teman-teman ya. Nggak tahu ini milik warga pastinya. Permisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, biar lebih enak ini gua rapatin lagi teman-teman. Oke. Ya teman-teman, karena kita sudah berada di area ini, alangkah baiknya kita awali eksplorasi ini dengan berdoa terlebih dahulu. Kita doakan kepada siapapun mendiang-mendiang yang menempati lokasi ini, dan juga kita doakan pada janin-janin yang harus dikuburkan di lokasi ini. Kita doakan semoga semua diberi kedamaian abadi di sisi Allah. Oke guys, let's explore. Jadi ada beberapa bagian. Ini hanya satu lantai teman-teman ya, tidak ada lantai lagi, dan di sini gue sendiri. Oke, gue sengaja explore di bagian sore hari untuk biar kalian bisa lebih jelas melihat. Permisi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, terkait dengan ruangan demi ruangannya. Oke, jadi bisa kalian lihat ini sejak tahun 2020 rumah ini harus dipaksa ditutup. Wow, ini ada skip tank. Gua nggak tahu teman-teman. Ada informasi yang gue dapatkan, katanya ada 2 titik untuk pembuangan janin ini, yaitu di skip tanknya.
Cuma gue nggak tahu. Yang pasti tadi ada steep tank, cuma gue nggak tahu. Yang pasti yang gue tahu itu ada steep tanknya ada di samping dari satu ruangan. Nanti gue akan kasih lihat di bagian akhir. Jadi gue bakal explore dulu ruangan demi ruangan yang ada di rumah yang informasinya dijadikan sebagai ilegal aborsi ini. Jadi gue sudah berada di salah satu ruangan. Sepertinya ini adalah merupakan ruangan tindakan dari aborsi juga mungkin, karena di dalamnya juga terdapat toilet. Ya, di situ ada toilet yang lumayan besar. Dan sebelah kanan gue melihat ada tanggalan yang menandakan tahun 2020. Yeah. Jadi teman-teman, informasi yang gue dapatkan, rumah yang dijadikan sebagai legal aborsi ini harus dipaksa tutup oleh pihak kepolisian pada bulan Februari tahun 2020 lalu. Jadi sekitar 2 tahun ini teman-teman ya. Ya, oke, kita langsung explore lagi kepada yang lain. Misi. Halo. Ini sih. Ya, ini juga ada steep tank. Gua nggak tahu nih. Kenapa ada kayu dan ada jerigen. Nah, di situ juga ada steep tank. Wow. Oke ya, di situ ada lubang. Kayak ada suara. Kayak ada suara nangis. Siapa? Gua merinding coy, asli. Gua eksplorasi di sore hari di jam 15.31. Sekalian lihat ya teman-teman ya. Ini gua eksplorasi di jam 15.31 setengah 4 sore. Dan gue mendengar ada suara kayak rintian menangis. Siapa? Sumpah men, creepy sekali. Sepertinya ini adalah ruangan dokter. Sepertinya teman-teman ya. Ya, ada satu gantungan. Di sini udah kosong. Jadi barang-barang yang terkait dengan, wah ini apa nih? Apakah ini digunakan untuk alat sebagai tindakan aborsi? Salah satu alatnya gue nggak tahu deh teman-teman. Sumpah nih ada lorong di situ. Suram. Nah, kita masuk ke ruangan sini. Ini adalah merupakan area dapur. Sumpah gue merinding di sore hari di rumah ilegal aborsi ini. Sumpah serem. Gue bikin merinding di sini. Wow, ini satu toilet lagi, besar lagi men. Kenapa toiletnya besar-besar ya? Iya, tentunya karena bisa dikarenakan sarang kaget coy, gue kira apaan. Karena banyaknya orang yang datang ke sini. Jadi teman-teman, informasinya ada 1.623 pasien yang datang ke rumah ini untuk melakukan tindakan aborsi. Dan informasi yang gue dapatkan ada sekitar 903 janin yang sudah dikuburkan di salah satu tempat yang ada di ruangan yang ada di rumah ini. Oke, kita lanjut. Oke, jadi sebelum ke lokasi tempat titik dari janin dikuburkan, kita akan ke sini dulu. Ini ada toilet teman-teman. Ini kayak bangunan Belanda, bener gak sih? Iya, bener. Wow. Kalau buang air, siramnya pakai ember bos. Oke, bos. Di situ ada sapu lidi. Creepy juga sapunya. Wow. Halo, ada orang. Di sini masih ada sofa loh guys. Jadi sofa-sofa ini digunakan untuk para pasien menunggu giliran untuk melakukan tindakan aborsinya. Gokil, suram. Ini ada satu lemari, satu ruangan juga. Coba gue lihat. Dan sini masih ada kursi. Iya, sepertinya ini ruangan untuk menunggu pasien. Allahu Akbar. Gua mencium bau anyir. Pas banget di sini. Astagfirullah. Oke. Iya, ini ada ruangan dokter juga. Iya, ini sepertinya ruang tindakan, teman-teman bisa kalian lihat. Ini ruang tindakan. Jadi ini kayak tirai gitu, cuma tirai udah nggak ada. Dan itu meja dokternya. Ini ada sofa teman-teman. Kenapa ada bau? Baunya masih kerasa, bau anjir di sini teman-teman.
Ada cermin di situ. Dan ini ada apa ya? Dan sepertinya ada ODGJ yang ngumpulin barang-barang di sini. Ya, itu ada botol-botol plastik. Dan ini masih ada meja. Ya teman-teman, jadi warga sendiri yang sempat gua cari tahu bahwa warga pun tidak mengetahui kalau rumah ini dijadikan sebagai rumah ilegal aborsi teman-teman. Jadi warga itu taunya ada orang yang sering datang ke sini dengan menggunakan kendaraan bermobil. Bahkan sampai malam hari pun sering ada kendaraan yang datang masuk ke rumah ini. Tapi dikarenakan pemilik dari rumah ini sangat tertutup, jadi warga tidak tahu apa yang dilakukan oleh orang yang berada di dalam rumah aborsi ini teman-teman. Ternyata pas sudah dilakukan penutupan oleh pihak kepolisian pada tahun 2020 lalu, warga heboh dan akhirnya mengetahui ternyata rumah di sampingnya dijadikan sebagai tempat ilegal aborsi. Loh? Di sini banyak ruang tunggu karena tentunya banyak banget pasien-pasien dan keluarga-keluarganya yang ingin melakukan tindakan aborsi di sini. Kita sudah eksplorasi ke ruangan demi ruangan teman-teman. Dan seperti yang gue janjikan di awal bahwa gue bakal ngasih lihat ke kalian terkait tempat di mana para dokter aborsi ini membuang janin-janin yang tak berdosa tersebut. Oke, gue kasih tahu ke kalian lokasi. Dokter tersebut membuang janinnya di sini teman-teman, di salah satu skip tank. Yang itu teman-teman. Oke, dan gua kasih lihat lebih dekat lagi ke kalian. Ini sempat dilakukan pembongkaran. Bisa kalian lihat. Yang pasti skip tanknya di sini. Oh my god. Allah Akbar. Astagfirullah. Karena kita sudah berada di titik dimana tempat yang merupakan pembuangan janin-janin yang tak berdosa. Kita mendoakan kepada janin-janin ini, semoga janin-janin ini bahagia di sisi Rabbi. Subhanallah almarhum. Sangat disayang teman-teman. Dimana banyak orang yang ingin mendambakan mempunyai keturunan, tapi di sisi lain orang yang telah mendapatkan keturunan mereka harus menggugurkannya. Jadi ini terkait dengan pergaulan sih teman-teman. Jadi buat teman-teman sekalian, hindari yang namanya pergaulan bebas. Berkawanlah dengan teman-teman yang bisa mengajak kalian lebih ke arah yang positif, tidak ke arah yang negatif yang membuat hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi seperti yang ada di lokasi ini. Mereka datang ke lokasi ini untuk menggugurkan kandungan di mana Allah telah menitipkan janin seorang anak yang harusnya dibesarkan, dirawat, tapi harus dibiarkan tutup usia teman-teman. Dia tidak bersalah, dia tidak berdosa. Oke lah teman-teman, kita udah mendoakan. Jadi ini titiknya teman-teman, titik posisi di mana janin-janin itu dikuburkan, sekitar 903 janin. Allah Akbar. Oke, kita langsung keluar aja. Oke guys. Jadi polisi waktu kejadian membawa satu buah mobil untuk menyedot toilet. Jadi lokasi tersebut yang diduga merupakan tempat ditaruhnya janin-janin itu disedot untuk mencari barang bukti teman-teman. Jadi seperti itu aja teman-teman. Sungguh sangat disayangkan ya teman-teman ya. Lokasi ini harus ditinggalkan oleh pemiliknya dan dibiarkan kosong begitu aja sekarang dikarenakan adanya praktek tersebut. Teman-teman, demikian eksplorasi gua di lokasi yang merupakan klinik aborsi ilegal yang berada di Jakarta Pusat. Jadi di sini gue sempat mencium adanya aroma bau anyir di salah satu titik ruangan. Gue nggak tahu kenapa, apakah mungkin masih ada sisa-sisa dari
bau-baunya, padahal sudah 2 tahun yang lalu sih teman-teman, tapi itu yang gue rasakan. Dan gue juga menemukan ada salah satu kayak baskom yang berisi cairan berwarna merah gelap seperti darah. Gue juga nggak tahu itu apaan ya. Dan yang pasti di sini ada 903 janin yang tidak berdosa dikuburkan di salah satu titik yang tadi udah gua kasih lihat ke kalian teman-teman. Iya teman-teman, jadi di sini pelajaran buat kalian untuk selalu taat kepada Allah SWT, menjalankan perintahnya, menjalankan ibadahnya, jauhi segala larang-larangannya. Insya Allah kita akan terhindar dari hal-hal yang tidak baik seperti ini teman-teman. Oke, itu aja teman-teman. Thank you buat kalian yang udah nonton video ini. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa support channel ini dengan cara like, subscribe, komen, dan share. Support channel ini biar channel ini bisa makin terus berkembang. Terakhir, di setiap tempat dimanapun pasti selalu memiliki cita-misi. So guys, kalau kalian berani jangan takut-takut. Kalau kalian takut jangan berani-berani. Gue mau channel pamit, gue yang lebih baik dari kalian. Thank you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.